istilah diksi. Yang bagus. Tulis diksi. Direkam. Iya, sirahan tidak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk kata. Bahasa mempunyai dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merujuk pada wujud audio atau wujud visual suatu bahasa. Wujud audio dapat kita ketahui dari bunyi-bunyi bahasa yang kita dengar, sedangkan wujud visual berupa lambang-lambang bunyi bersistem yang tampak jika bahasa itu dituliskan. Jadi bahasa itu memiliki dua aspek ya, memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Kemudian aspek bentuk itu merujuk pada wujud audio dan wujud visual. Contohnya wujud audio itu suara-suara yang bisa kalian dengar, sedangkan wujud visual itu tulisan yang kalian baca, yang bisa kalian baca. Sementara itu aspek makna merujuk pada pengertian yang ditimbulkan oleh wujud audio atau wujud visual bahasa itu. Jadi aspek makna itu pengertian yang timbul ya, makna yang timbul dari bunyi-bunyi bahasa yang kalian dengar, kemudian yang ditimbulkan oleh wujud audio atau wujud visual bahasa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, kata terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar merupakan suatu kata yang utuh dan belum mendapat imbuhan apapun. Jadi kata dasar itu kata yang masih utuh ya, belum diberi imbuhan apapun. Contohnya di sini misalkan ada kata bahasa, itu adalah termasuk kata dasar karena tidak ditambah imbuhan apapun. Berbeda dengan itu, kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Jadi kalau misalkan kata bentukan itu kata yang sudah diberi imbuhan. Contohnya di sini misalnya ada kata mempunyai, itu adalah termasuk kata bentukan karena sudah diberi imbuhan ya, bukan kata dasar. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada kalimat. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Contoh nomor 1 ini memperlihatkan wujud visual suatu bahasa yang berbentuk kalimat. Kalimat dalam hal ini adalah satuan bahasa yang terdiri atas rangkaian beberapa kata yang mengandung informasi makna relatif lengkap. Jadi dalam kalimat ini kita mendapatkan informasi ya bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Kata-kata yang membentuk kalimat tadi terdiri atas 7 kata. Dari 7 kata pembentuk kalimat tersebut, 4 kata diantaranya merupakan kata yang utuh, dalam arti kata-kata itu belum mendapat tambahan atau imbuhan apapun. Sedangkan kata yang lain merupakan kata yang sudah berimbuhan. Ketujuh kata yang dimaksud adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat di sini ada kata Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik. Nah, ini kata Indonesia ini termasuk kata dasar karena tidak diberi imbuhan apapun. Kemudian kata merupakan termasuk kata bentukan ya karena sudah diberi imbuhan. Negara kata dasar, kepulauan kata bentukan, yang kata dasar atau penghubung, berbentuk kata bentukan, republik kata dasar. Jadi ini kalian mungkin sudah paham ya yang mana kata bentukan dan yang mana kata dasar. Kata-kata seperti Indonesia, negara yang, dan republik yang terdapat pada kalimat 1 tadi lazim disebut kata dasar. Sementara itu, 3 kata yang lain, yaitu merupakan, kepulauan, dan berbentuk, merupakan kata yang sudah mendapat tambahan yang berupa imbuhan. Kata merupakan misalnya dibentuk dari kata dasar rupa ditambah dengan imbuhan mengkan. Kata kepulauan dibentuk dari kata dasar pulau ditambah dengan imbuhan kean, dan kata berbentuk dibentuk dari kata dasar bentuk ditambah dengan imbuhan ber, jadi berbentuk ya. Kemudian kita masuk ke kata dasar. Kata dasar selain dapat digunakan sebagai dasar bagi bentukan kata lain yang lebih luas, dapat pula digunakan tanpa ditambah dengan imbuhan apapun. Kalimat berikut misalnya dibentuk dengan menggunakan kata dasar seluruhnya. Jadi kata dasar juga
bisa digunakan sebagai kalimat ya. Jadi gabungan kata dasar juga bisa dipakai menjadi suatu kalimat. Nah, contohnya ini. Nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Ini kalimat ini termasuk kata dasar semua ya. Kalimat dua ini terdiri atas 7 kata, yaitu nanti siang Ratna akan pergi ke kampus. Nah, kata-kata ini adalah termasuk kata dasar semua karena tidak ada kata yang kata bentukan atau kata yang ditambahkan imbuhan apapun. Kemudian sebentar, masih acak-acakan. Saya perbaiki dulu ya, sebentar. Ya, Anin itu tidak apa-apa. Oke, lanjut ya. Kita membahas tentang kata bentukan. Kata bentukan dalam penggunaan bahasa relatif banyak masalah. Permasalahan yang sering timbul terkait dengan kata bentukan itu adalah masih banyak kata bentukan yang tidak benar, yang selama ini digunakan oleh masyarakat dalam berbahasa, baik tulis maupun lisan. Misalnya kata merubah, merubah, mengeterapkan, menerapkan, menerapkan, perubahan, mengeterapan, pengeterapan, penerapan, pengelepasan, dan pengerusakan. Jika dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata robah dan rubah itu tidak akan ada ya, kecuali kata rubah yang berarti binatang sejenis anjing. Jadi kata yang ada dalam kamus adalah ubah, bukan rubah atau robah. Jadi kalau misalkan kalian cari dalam kamus bahasa Indonesia, mencari kata rubah, itu akan munculnya yang maknanya binatang sejenis anjing, bukan bukan ubah dalam artian mengganti ya, atau ganti, itu bukan. Jadi yang sebenarnya yang benar itu adalah ubah, bukan rubah. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengatakan diubah, itu diubah, bukan dirobah atau dirubah. Kata dasar ubah jika ditambah dengan awalan meng, bentukannya menjadi mengubah. Bentukan kata yang baku adalah mengubah, bukan merubah. Nah, ini harus diingat ya. Jadi bentukan kata yang baku adalah mengubah, bukan merubah atau merubah. Kata dasar kata dasar ubah jika diberi imbuhan peran, bentukannya menjadi perubahan, bukan perubahan. Nah, ini harus diingat juga karena masih banyak ternyata masyarakat yang menggunakan kata dirubah. Itu dirubah dulu atau menggunakan tulisan merubah atau dan yang lainnya gitu ya. Itu perlu diperbaiki gitu. Jadi kata yang benar adalah diubah atau mengubah. Kemudian, jika kata dasar ubah itu diberi imbuhan di, bentukannya menjadi diubah, bukan dirubah atau dirubah. Nah, ini bentuk baku dan tidak bakunya ya. Ini ada bentuk baku, mengubah, diubah, perubahan. Sedangkan bentuk tidak bakunya merubah, merubah, dirubah, dirubah, dan perubahan. Kata bentukan yang dimaksud dalam hal ini adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Kata bentukan ini lazim pula disebut sebagai kata berimbuhan. Nah, kemarin kita sudah membahas
ragam bahasa ya. Jadi memang ini saling berkesinambungan gitu. Dalam ragam bahasa itu kita membahas tentang ragam bahasa apa saja yang harus digunakan dan ada macam-macam ragam bahasa apa saja. Nah, sekarang kita membahas tentang pilihan kata. Jadi dalam pilihan kata ini kita harus sangat cermat ya, karena agar apa yang kita maksud itu sampai kepada si pendengar atau si pembaca gitu. Jadi makna dan yang lainnya itu mereka akan memahami apa yang kita maksud seperti itu. Jadi kalau misalkan pilihan katanya tidak sesuai dan yang lainnya, tentu kalimatnya pun bisa jadi tidak dapat dipahami oleh si pendengar atau si pembaca. Nanti setelah ini mungkin kayaknya minggu depannya kita akan membahas tentang kalimat efektif gitu. Jadi setelah diksi itu kita akan membahas tentang kalimat efektif. Nah, ini lanjut kata berimbuhan. Pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan yang lazim digunakan sebagai unsur pembentuk kata dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada imbuhan di awal atau biasa disebut dengan prefiks. Kemudian ada imbuhan yang terletak pada akhir kata disebut akhiran atau sufiks. Kemudian yang ketiga, imbuhan yang terletak pada tengah kata disebut sisipan atau infiks. Kemudian yang keempat, imbuhan yang terletak pada awal kata dan akhir kata sekaligus disebut gabungan imbuhan atau konfiks. Nah, ini ada 4 macam proses pembentukan kata ya dengan menambahkan imbuhan. Itu ada 4. Yang pertama ada di awal ya, kemudian pada akhir, kemudian di tengah, kemudian di awal, dan di akhir kata sekaligus disebut gabungan imbuhan atau konfiks. Nah, ini ada contoh imbuhan, itu dapat diperhatikan di bawah ini. Contoh awalan. Ada awalan meng, di, peng, ber, ter, se. Ada menulis, ada ditulis, ada penulis, berkebun, terpaksa, serupa, kemudian melamar, dilamar, penyanyi, bermain, terpadu, senada, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat. Kemudian ada imbuhan di akhir, ada an, i, dan kan. Contohnya tulisan, temui, tumbukan, dan yang lainnya. Kemudian ada imbuhan sisipan atau di tengah, ada l, m, r. Ada geletar, contoh katanya geletar, gemuruh, gerigi. Kemudian gabungan imbuhan, mengkan. Ada kata menemukan dan meratakan, mengi, memandangi, pengan, pendidikan atau pemandian, kemudian kean, kehujanan dan kemajuan, senya, seandainya, sebaiknya, peran, peraturan, persimpangan. Ini contoh gabungan imbuhan ya, jadi di depan dan di akhir. Di antara beberapa awalan yang dapat digunakan sebagai pembentuk kata, dalam bahasa Indonesia, meng dan peng merupakan awalan yang paling banyak menimbulkan masalah. Awalan meng misalnya dapat berubah bentuknya menjadi me, men, men, mem, dan menge. Begitu pula halnya dengan awalan peng. Seperti awalan meng, awalan peng juga dapat berubah menjadi pe, pen, pen, pem, dan penge. Awalan meng dan peng berubah menjadi me dan pe jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem r, l, m, n, w, y, ng, dan ny. Nah, jadi awalan meng dan peng ini bisa berubah menjadi me dan pe ya jika bertemu dengan kata dasar yang berawalan fonem r, l, m, n, w, y, ng, dan ny. Nah, ini sudah kaidah bahasa Indonesia ya, sudah aturan dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan imbuhan meng dan peng bertemu dengan kata dasar yang berawalan hurufnya r, l, m, n, dan yang lainnya, ini berubah menjadi me dan pe gitu. Nanti ada yang lainnya juga bisa berubah menjadi mem jika bertemu dengan huruf apa, kemudian berubah menjadi men jika bertemu dengan huruf apa, dan yang lainnya. Ini kita membahas tentang meng dan peng berubah menjadi me dan pe ya. Kita lihat meng atau peng bertemu dengan kata rawat jadi merawat. Jadi bukan mengrawat tapi merawat. Jadi berubah ya menjadi berubah menjadi merawat dan perawat. Kemudian meng-i ditambah kata nama jadi menamai bukan mengnamai. Kemudian meng atau peng bertemu dengan kata nyanyi menjadi menyanyi dan penyanyi.
Jadi bukan menyanyi atau penyanyi seperti itu ya. Ini sudah kaidah bahasa Indonesia jika bertemu dengan kata dasar ini berubah menjadi me dan pe. Kemudian lanjut, awalan meng dan peng berubah menjadi mem dan pem. Ingat-ingat ya, mem dan pem jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal fonem E, B, F, P. Misalnya, meng atau peng bertemu dengan kata pandu, jadi memandu atau pemandu. Kemudian meng atau peng bertemu dengan kata fonis, jadi memfonis dan pemfonis. Selanjutnya, awalan meng dan peng berubah menjadi men dan pen, ya, men dan pen jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawal dengan fonem T, D, C, J, Z, SY. Misalnya, meng atau peng bertemu dengan kata dakwah, jadi mendakwah, pendakwah, seperti itu ya. Kemudian meng dan peng ditambah kata jual menjadi menjual dan penjual. Kemudian peng-an ditambah kata syukur menjadi pensyukuran. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke pilihan kata. Ada dua istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan pilihan kata ini, yaitu istilah pemilihan kata dan pilihan kata. Kedua istilah itu harus dibedakan di dalam penggunaannya. Pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Sedangkan pilihan kata adalah hasil dari proses atau tindakan memilih kata tersebut. Jadi pemilihan kata itu prosesnya atau tindakan dalam memilih kata yang diungkapkan yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat. Sedangkan pilihan kata itu hasil dari proses atau tindakan dalam memilih kata tersebut. Bandingkan misalnya dengan istilah penulisan dan tulisan. Mungkin secara kata juga kalian sudah paham ya, penulisan itu seperti apa, tulisan itu yang bagaimana gitu. Penulisan merupakan proses atau tindakan menulis, sedangkan tulisan merupakan hasil dari proses menulis. Gitu. Jadi ini yang bisa kalian baca di dalam PowerPoint ini adalah tulisan, ini hasil dari penulisan seperti itu ya. Jadi tulisan itu hasil dari proses menulis, sedangkan penulisan itu tindakan menulisnya. Nah, kemudian ada kriteria pemilihan kata. Dalam pemilihan kata juga ada kriteria-kriteria yang harus kita ingat, yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua kecermatan, dan yang ketiga ada keserasian. Nah, pertama ketepatan. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Jadi dalam pemilihan kata yang tepat, jika kita memilih kata dengan tepat, pasti apa yang kita maksud itu akan sampai kepada si pembaca atau si pendengar. Jadi tidak akan ada salah paham. Dengan kata lain, pilihan kata yang digunakan harus mampu mewakili gagasan secara tepat dan dapat menimbulkan gagasan yang sama pada pikiran pembaca atau pendengarnya. Gitu. Jadi pilihan kata yang kita gunakan itu harus mampu mewakili gagasan secara tepat ya, yang dapat menimbulkan gagasan yang sama pula oleh si pembaca atau si pendengar gitu. Jadi maksudnya sama gitu, apa yang kita maksud dapat dipahami oleh si pembaca dan si pendengar. Ketepatan pilihan kata semacam itu dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. Yang pertama, jadi dalam memilih kata juga kalian harus harus tahu ya perbedaan-perbedaan makna. Jadi kata-kata yang memiliki makna-makna yang berbeda. Harus mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. Yang pertama ada makna denotasi dan konotasi. Ada yang tahu makna denotasi dan konotasi? Konotasi itu bukan sebenarnya nggak, Mbak? Kalau denotasi sebenarnya. Iya, betul. Jadi makna denotasi itu makna yang sebenarnya, dan makna konotasi itu makna yang bukan sebenarnya, atau biasa disebut dengan kata kias ya, kata lainnya. Nah, ini harus kalian ketahui juga ada makna denotasi dan konotasi, agar
Jadi di sini dijelaskan kan, jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna denotasi dan konotasi, pasti tidak akan terjadi kekeliruan, gitu ya, dalam tidak akan terjadi kekeliruan oleh si pembaca atau si pendengar jika mereka juga paham makna denotasi dan konotasi. Oke, saya ulang, denotasi adalah makna yang sebenarnya, sedangkan konotasi makna yang tidak sebenarnya. Contoh kalimatnya, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Sedangkan kalimat nomor 2, dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Nah, kambing hitam di sini maknanya beda nggak? Beda. Beda, Mbak. Beda. Ya, makna kambing hitam di kalimat pertama itu adalah maksudnya kambing yang berwarna hitam. Betul? Ini termasuk dari makna denotasi atau kata denotasi ya. Sedangkan kalimat nomor 2, dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Ini termasuk kepada kata konotasi atau makna kias ya, makna yang bukan sebenarnya. Jadi maksud kambing hitam di kalimat nomor 2 ini adalah orang yang selalu disalahkan, padahal bukan dia yang bersalah gitu ya. Orang yang selalu mungkin ditumbalkan, seperti itu kata lainnya. Nah, ini juga harus kalian pahami gitu ya. Kalau misalkan kalian paham tentang ini, pasti kalian juga akan sampai kepada maknanya akan sampai untuk si pembaca dan si pendengar, seperti itu. Tapi kalau si pembaca si pendengar juga tidak memahami ini, mungkin akan kebingungan juga ya, ini maksudnya apa. Dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Mungkin kalau yang tidak paham mengenai makna konotasi, ini akan kebingungan maksudnya apa dari kalimat ini. Kemudian yang kedua, kita harus tahu kata sinonim. Sinonim itu atau bisa kita sebut sebagai persamaan kata ya. Contohnya kata kelompok. Kata kelompok ini persamaan katanya adalah rombongan, kawanan, gerombolan. Ini persamaan kata dari kelompok. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan rombongan, kawanan, gerombolan, ini sudah paham, oh ya maksudnya adalah kelompok, sama dengan artinya dengan kelompok. Seperti itu. Kemudian ada eufemisme. Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar. Misalnya kata mati, mungkin bisa diganti dengan kata meninggal dunia agar lebih halus ya dan lebih sopan untuk didengar, untuk manusia ya. Kemudian kata bodoh mungkin bisa diganti dengan kurang pandai. Kemudian miskin, kurang mampu, minta, mohon. Ini penghalusan ya, penghalusan kata. Kemudian yang keempat ada generik dan spesifik atau umum khusus. Ini ada dua kalimat. Yang pertama, penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih cukup banyak. Nah, banyak ini masih umum ya. Banyak itu berapa? Karena belum jelas. Banyak itu berapa sih gitu kan? Karena lebih dari satu juga sudah termasuk banyak. Kemudian penduduk Indonesia yang tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang. Nah, ini sudah lebih spesifik. Ini sudah spesifik, sudah khusus ya, karena sudah dijelaskan banyaknya itu sekian orang, gitu. 16 juta orang sudah dijelaskan. Kemudian yang kelima ada konkret dan abstrak. Contohnya kata mobil, misalnya merupakan kata yang konkret karena wujudnya dapat dibayangkan atau dapat tergambar dalam pikiran pemakai bahasa. Sedangkan kalau misalkan kata indah, cinta, bahagia, sedih, dan yang lain-lain ini adalah termasuk kata abstrak. Karena ini adalah kata yang memiliki acuan berupa pengertian. Jadi kata indah, cinta, bahagia, sedih ini hanya memiliki acuan berupa pengertian gitu ya, berbeda dengan kata mobil seperti itu. Lanjut, kita masuk ke kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Gitu. Jadi ini benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Contohnya, disebabkan oleh fakta menggunakan kata karena misalkan ya, mengajukan saran, menyarankan, melakukan kunjungan, berkunjung, mengeluarkan pemberitahuan, memberitahukan,
meninggalkan kesan yang dalam, mengesankan. Nah, ini bisa diganti oleh kata-kata ini karena jika diksinya sudah tepat, pasti akan menjadi kalimat efektif. Tetapi kalau misalkan diksinya juga tidak tepat, belum tentu kalimat itu menjadi kalimat efektif. Kemudian kalimat efektif itu bukan berarti kalimat yang panjang kali lebar ya. Gitu. Jadi kalimat yang panjang juga itu belum tentu menjadi kalimat efektif karena kalimat efektif itu salah satu syaratnya itu tidak bertele-tele. Itu jadi singkat, padat, jelas. Seperti itu. Kemudian ini yang terakhir kita membahas keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Konteks pemakaian yang dimaksud dalam hal ini erat kaitannya dengan faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Jadi ada dua faktor ya, ada faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan. Yang pertama faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pemilihan kata antara lain adalah sebagai berikut. Penggunaan yang pertama, penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat. Jadi penggunaan katanya harus sesuai dengan konteks kalimat. Kemudian yang kedua, penggunaan bentuk gramatikal. Kemudian yang ketiga, penggunaan idiom. Idiom itu tadi ya, contohnya misalkan makna konotasi, ada kambing hitam, seperti itu. Kemudian penggunaan ungkapan idiomatis ini masih sama. Kemudian penggunaan majas. Kemudian yang keenam, penggunaan kata yang lazim. Jadi harus sesuai dengan konteks ya. Kemudian penggunaan bentuk gramatikal. Gramatikal adalah maksudnya sesuai dengan tata bahasa. Jadi penggunaan katanya harus sesuai dengan tata bahasa. Kemudian ada penggunaan idiom tadi ya, contohnya kambing hitam dan yang lainnya. Kemudian ungkapan idiomatis sama. Yang nomor 5, penggunaan majas. Majas itu cara melukiskan sesuatu dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Itu majas ya maksudnya. Kemudian penggunaan kata yang lazim. Yang lazim yang biasa digunakan atau yang masyarakat umum sudah paham tentang itu. Kemudian yang kedua, faktor non-kebahasaan. Bagaimana telah disebutkan sebelumnya, kriteria keserasian dalam pemilihan kata berkaitan pula dengan faktor di luar masalah bahasa. Faktor non-kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata agar serasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, situasi pembicaraan. Yang kedua, mitra bicara atau lawan bicara. Yang ketiga, sarana bicara. Yang keempat, kelayakan geografis. Kemudian yang kelima, kelayakan temporal. Jadi kalian juga harus memahami situasi pembicaranya seperti apa. Kemudian harus tahu juga lawan bicaranya itu siapa. Kemudian sarana bicaranya, kemudian kelayakan geografisnya seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian sedang berbicara dengan lawan bicaranya, misalkan ya, orang yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi, mungkin kalian harus memilih kata-kata yang tidak terlalu berat atau yang mudah dipahami secara umum. Tetapi sebaliknya jika kalian lawan bicaranya adalah misalkan dosen atau misalkan yang memiliki latar belakang pendidikan yang cukup tinggi, mungkin kalian juga bisa memilih kosakata yang agak berat gitu ya istilahnya seperti itu. Nah, baik untuk perkuliahan hari ini kita zoomnya cukup ya, tetapi setelah